berbisik.com. Baik, selamat berjumpa lagi bersama saya di berbisik.com bersama Bincang Seni Kini. Berbisik merupakan platform yang saya buat untuk mendokumentasikan beberapa kegiatan seni rupa di Semarang, apa-apa saja yang ada di seni rupa Semarang dan bagaimana ruang lingkup seni rupa di Semarang. Kali ini kita akan membicarakan tentang seniman yang sadar dengan tata kelolanya sendiri, karena beliau juga berbasis orang tata kelola, berkali-kali mengikuti berbagai residensi dan mungkin kursus-kursus tata kelola di Indonesia. Maka tidak salah kalau hari ini kita mencoba mewawancarai beliau. Terima kasih Mas Ridho ya, sudah berkenan di interview. Ya, alhamdulillah. Sehat Mas Ridho? Sehat. Ya. Mas Ridho ini adalah seorang seniman sekaligus pengelola seni ya, pengelola seni rupa khususnya, karena Mas Ridho ini banyak sekali bergerak di bidang organisasi dan komunitas. Terakhir berorganisasi di Semarang apa Mas Ridho? Ngurus apa? Kalau yang di Semarang, yang baru-baru ini kita bahasanya terjerumus di organ-organ relawan, yang lebih ke kegiatan sosial sama branding personal seorang tokoh politik seperti itu untuk support dia menjadi presiden. Wah, keren. Nyatanya menang apa kalah gitu? Menang. Kalau kalah itu malu. Kalau yang didukung menang ya berarti ya, alhamdulillah menang. Kekuatannya Mas Ridho sudah tidak bisa diragukan lagi. Ya, alhamdulillah menang. Oke. Berarti kita tidak perlu cari ya, tapi menang ya. Nggak perlu cari ya. Yang menang itu. Yang penting menang. Oke. Membicarakan Mas Ridho juga akan sangat beririsan dengan kehidupan saya sendiri sebagai seorang seniman kala itu, kemudian sebagai seorang kurator juga. Jadi Mas Ridho dulu juga memiliki sebuah komunitas, bukan memiliki ya, tapi mungkin mengurus sebuah komunitas bernama Biar Kreatif Industri ya Mas. Biar Kreatif Industri. Di tahun sekitar 2006, Biar di 2005. 2005, 2006 sampai 2010-an kalau tidak salah. Sampai 2010. Ya. Berbagai event sudah dikelola Mas Ridho, bahkan dulu sempat membuat, saya ingat sekali Artsem ya. Artsem salah satu event terbesar di Semarang. Rabinel yang dilaksanakan tahun 2010. 2010. Artinya memang pembicaraan kita pada sore hari ini akan banyak berkutat dan berkaitan dengan pola-pola tata kelola dan manajemen. Menurut Mas Ridho sejauh apa sih Mas manajemen itu penting untuk seniman? Sebenarnya kalau itu tidak lepas dari sebelum kita semua itu sepakat tentang ilmu manajemen secara alamiah, itu sebenarnya seniman sudah memiliki itu. Cuman waktu itu kan belum tertata atau belum tersebut sebagai keilmuan. Kalau manajemen zaman-zaman dahulu, era-era dahulu, mungkin sanggar-sanggar itu sudah mempraktekkan pola manajemen, tapi tidak secanggih yang saat ini. Kalau dibilang penting apa enggaknya, karena seni itu dilakukan tidak hanya untuk kebahagiaan sendiri, tapi tujuannya industri ya. Tata kelola manajemen itu sangat penting, karena itu untuk sistem dan strukturkan kinerjanya kita di kesenian. Berarti untuk menstabilkan ya katakanlah ya dalam kita berkesenian ya. Kalau menurut Mas Ridho, di Semarang itu sebenarnya butuh nggak sih seniman yang memiliki tata kelola itu? Saya kira sangat butuh karena sebenarnya tidak hanya di Semarang, di mana saja sangat butuh, apalagi di Semarang. Kalau memang seniman itu konsentrasinya karya seninya sudah akan mengarah ke industri, saya kira itu sangat butuh. Mereka kan juga perlu dari mulai perencanaan, kemudian packaging, promosi, sampai mengelola perjalanan proses kesenimanannya itu perlu, sangat penting. Cuman yang jadi permasalahan kan, kita mau berkesenian dengan pola kerja itu atau beberapa teman kan masih berkiblat kepada kebebasan ke diri sendiri, atau memang sudah mempersiapkan diri kalau karyanya itu harus masuk ke market atau diapresiasi publik. Tentu kita akan terikat dengan pola-pola kerja layaknya
pekerjaan yang lain seperti itu. Oke, karena Mas Ridho mungkin juga sudah banyak melihat fenomena seniman-seniman di luar Semarang ya Mas Ridho ya. Kira-kira di luar Semarang itu sudah menerapkan itu 100% atau jangan-jangan kita sama nih dengan kota-kota yang lain? Kalau kalau dulu mungkin kita tertinggal atau lebih lamban, cuman karena sekarang ada perkembangan media digital itu menjadi sama. Sekarang juga di kota-kota yang dulu disebut sebagai pusat seni rupa atau seni-seni yang lain, itu kalau dia di sana juga tidak mempraktekkan tata kelola seni atau manajemen seni yang terbaru gini, atau paling enggak dia paham pengelolaan media digital, saya kira juga sama tertinggalnya. Sekarang sama, saya bisa mengatakan tidak ada masalah mau tinggal di mana karena adanya perkembangan media digital itu. Oke, berarti media digital sangat membantu ya. Sangat membantu untuk kasus ini. Tadi masih ngobrol tentang seniman yang sukanya bebas dan sebagainya gitu. Kadang banyak juga ya seniman yang merasa harus bebas, nggak boleh ada pengelola, harus ini itu dan lain sebagainya gitu. Sehingga akhirnya tata kelola di dunia seni rupa, khususnya Semarang ya, saya nggak tahu ya di fenomena yang lain, tapi di Wonosobo juga dulu sempat terjadi juga. Tata kelola itu menjadi sebuah momok yang dikatakan banyak menghancurkan komunitas, Mas Ridho. Menurut Mas Ridho gimana pandangan Mas Ridho tentang itu? Kalau tata kelola menjadi momok kehancuran kayak komunitas itu menjadi bubar. Maaf, saya fokuskan bukan tata kelola tapi manajer. Manajer. Nah, kalau ada manajer gitu kemudian sebagainya. Menurut pengalaman saya, beberapa komunitas-komunitas khususnya komunitas seni rupa di Semarang itu bubar atau tidak berjalan lama itu pangkal permasalahannya lebih ke kemampuan individunya. Jadi semisal ketika kita sepakat untuk membuat sebuah komunitas bersama, kemudian individu-individu ini memiliki karakter sama pemahaman yang berbeda. Nah, disitulah sebenarnya nanti pangkal perselisihannya. Jadi zaman ini kan berubah-ubah, atau sekarang kan era media digital ini kan berubah-ubah dengan cepat secara temporer. Kemudian seniman itu kan harus bisa bertahan dan menyesuaikan diri dengan kondisinya. Dia mau ngapain, mau bagaimana, terus pola kerjanya bagaimana lah. Biasanya yang bikin bubar itu bukan cara pandangnya, tapi kemampuannya. Yang satu mampu beradaptasi, yang satu tidak. Komunitas itu mesti akan tidak berjalan dengan lama. Seperti itu. Berarti dengan kata lain sebenarnya bukan manajernya, tapi si seniman itu tidak qualified di mata manajernya gitu katakanlah ya. Ada nggak sih Mas Ridho pola khusus yang bisa meruntuhkan teori itu bahwa orang-orang yang mungkin tidak survive juga bisa terangkat gitu misalkan, atau katakanlah subsidi silang atau apa gitu, barangkali ada? Mungkin kalau bagi saya tidak ada sih. Memang yang namanya seniman itu harus bisa survive dan beradaptasi dengan hal-hal yang terjadi saat ini. Dia bisa menyesuaikan diri. Tapi kalau dia masih bertahan dengan pemikiran atau ideologisnya tidak mengikuti pola yang sekarang, mungkin bisa, cuman itu sedikit ke ininya. Dia semacam harus menunggu kayak mukjizat gitu. Ya, kalau di saya nggak bisa seperti itu. Kalau kita pengen mencapai sesuatu kan harus ada perencanaan. Gitu. Saya nggak tahu kalau ada beberapa seniman yang dia bertahan, tapi ada contohnya seperti Nasirun. Cuman Nasirun itu bertahan dengan pola tradisional menurutku ya, maksud pola yang belum modern. Cuman kan manajer dan keluarganya melakukan membantu. Cuman kalau benar-benar tidak mengakses kekinian, saya nggak tahu bisa bertahan apa enggak itu. Kayaknya nggak bisa. Ada cara lain mengikuti. Tadi dikatakan mujizat sampai sama Ridho. Ya itu nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Dulu sempat di Wonosobo juga sempat ya terjadi air gunung. Gitu kan. Sempat Ugi Sugiharto waktu itu yang banyak mengcover teman-temannya yang lain, subsidi silang dan lain sebagainya itu sudah dilakukan, ternyata ya tetap gagal saja karena persoalannya seperti itu. Kemudian apakah biar kreatif industri itu juga surup karena itu atau berhenti karena itu?
Kalau biar kreatif industri itu semacam apa ya? Waktu itu kita mempunyai tujuan, cita-cita yang harus dirubah. Semisal pengelolaan pameran yang tidak baik, kita merubah bagaimana mempelajari bagaimana pola pameran itu berjalan dengan baik. Atau dulu itu kita sempat bercanda pameran kok yang nonton temennya sendiri-sendiri itu awal kita berpikir kalau pameran yang nonton adalah teman-teman kita sendiri, bagaimana peluang-peluang yang lain itu terjadi. Dari situ kita kemudian menemukan berarti di luar pengelolaan pameran itu perlu ada stakeholder di luar kawan-kawan kita sendiri seperti pembeli. Nah, kemudian bagaimana biar itu tidak berjalan lama, kita memutuskan kita bubarkan di tahun berapa ya, 2010, karena apa yang kita perjuangkan itu sudah sampai gitu. Beberapa teman-teman sudah profesional, beberapa teman-teman bisa menembus pameran-pameran di luar negeri. Mereka yang kita harapkan dapat kontrak kerja, kemudian kerja secara manajemen, ada jadwal, ada produksi, ada pengiriman, ada kurator, itu sudah terjadi. Di situ kita bingung, ternyata apa yang kita perjuangkan itu sudah gitu. Kita mau ngapain belum ketemu formulanya. Akhirnya sementara kita ya udah sampai sini aja ya. Kemudian menjalankan aktivitasnya sebagai seniman masing-masing yang secara profesional, dalam arti sudah terbentuk tata kelola seninya dengan kontraknya mereka masing-masing di berbagai galeri atau berbagai event seni seperti itu. Kalau boleh tahu Mas, siapa saja sih dulu yang terlibat di BIAR yang sekarang sudah di tempat-tempat yang formal dan mungkin mapan lah ya di seni rupa? Kalau beberapa kawan-kawan itu ada, cuman kalau memang mereka yang aktif sekali masih di seni rupa, sayangnya sudah almarhum. Jadi kalau yang aktif menjadi seniman dan mengikuti manajerial tata kelola bahkan secara internasional, itu pola kerjanya dia sudah di internasional karena dia dapat kontrak di beberapa pameran di beberapa galeri di luar. Itu salah satunya almarhum Nahyu Rahma Fatriani. Kemudian yang dulu suka di bagian di BIAR dulu ada pelatihan untuk pengarsipan dan dokumentasi juga kurator. Itu beberapa kawan menjadi dosen seperti Mas Atian dosen, Mas Singgih dosen, Mas Chandra Yuda Satria juga dosen. Apalagi ya, pengelola galeri beberapa, cuman karena galerinya itu tidak berjalan lama, dia juga berpindah profesi. Pengelola galeri ada Rahman Pacu, ada Pacu Rahman, kemudian Irfan Pacu Rahman. Irfan Pacu Rahman itu pengelola galeri. Kemudian Lina Nurdiana juga pengelola galeri. Habib kurator. Mareta juga pengelola Semarang Galeri yang di Jakarta. Ya gitulah kira-kira. Berarti di masanya BIAR itu penuh dengan bertaburan seniman dan pengelola handal ya berarti di masanya. Mungkin sekarang semuanya bergerak di passion masing-masing. Bergerak di passion masing-masing. Alhamdulillah bisa dikatakan nasib dan tujuannya sudah tercapai. Yang belum saya masih di sini. Ini merendah saja. Ini merendah ya. Saya yakin sudah menang pasti ya banyak. Maksudnya banyak tawaran lainnya, bukan banyak ini. Sebagai seorang pengelola atau manajer, katakanlah ya waktu itu Mas Rido kan banyak memanage BIAR juga ya waktu itu. Mas Rido juga sekarang berkarya lagi. Setahu saya dulu waktu Mas Rido di BIAR itu jarang berkarya, hanya sekali 2 kali. Gitu. Terus kemarin saya dengar kok Mas Rido sampai pameran di Jerman, itu ceritanya gimana Mas Rido? Oh ya, jadi saya hampir semua orang kan mengalami COVID itu, kondisi COVID. Akhirnya kita pengangguran. Nah, kita mulailah berkarya seperti itu. Arsipnya sudah banyak, kita pamerkan. Nah, di saat saya pameran,
Saya bingung siapa yang membuka dan memberikan narasi. Kemudian saya menghubungi salah satu sastrawan yang juga dia dikenal di luar negeri juga, namanya Pak Trianto Triwikromo. Kemudian beliau membuka pameran saya. Nah, dalam kesempatan itu Pak Tri juga membawa seorang tokoh, saya juga lupa namanya. Ternyata dia kolektor dari luar ya, Pak Warsito sama istrinya. Ya. Istrinya itu yang dari luar negeri, ini di Jerman istrinya. Nah, keluarga Pak Warsito dan Pak Trianto itu berhubungan dekat. Urusannya lebih ke kebudayaan. Nah, kemudian Kedubes RI yang ada di Berlin, di Jerman, itu punya program tentang feminisme, feminim. Program itu diberikan kepada beberapa kawan-kawan Indonesia yang ada di Jerman studi untuk kuliah S2 atau S3 menulis tentang feminim. Nah, kemudian saya dimintai bantuan untuk mensupport berupa ilustrasi. Kemudian timbal baliknya dari program itu, maka ilustrasi saya dipamerkan di Kedubes Jerman itu. Berlin itu. Kalau teman-teman mau tahu karyanya ada di belakang. Ya, sebagian. Ya, kan? Jumlahnya ada 13 yang dipamerkan di Kedubes. Ya. Menarik sih Mas Rito, dari ngomongin feminin, tapi dari sudut pandang laki-laki. Ya, ini menarik. Menurut Mas Rito, ketika melukiskan tentang feminisme dari sudut pandang laki-laki, apa yang Mas Rito rasakan? Ya, sebenarnya kalau menurut saya feminim itu ternyata tidak hanya 100% berada di perempuan. Laki-laki itu juga mempunyai feminim. Kayak sepertinya dia bersolek, kemudian dia bisa memasak, dia menyukai menata rumah. Terus menata rumah, menata interior, bunga, terus hal-hal semacam memelihara itu feminim menurutku. Ya itu berangkatnya dari situ. Laki-laki yang feminim sedikit gitu kan. Berarti arahnya Mas Rito pengalaman kefeminiman dari sehari-hari perempuan mungkin gitu ya? Dari feminimnya saya, sebagai laki-laki yang memiliki feminim, beberapa hal feminim lah kita. Jadi Mas Rito merasakan karena perempuan biasa memasak, kemudian ketika laki-laki bisa memasak juga itu feminim gitu. Jadi itu turut dirasakan oleh Mas Rito. Cuma di Indonesia kan ketika laki-laki itu feminim, bagi publik itu sudah di kita sudah menjurus. Sebenarnya nggak apa-apa sih gitu ya. Laki-laki suka memasak nggak apa-apa, suka bunga juga nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, menarik. Kalau perspektifnya di situ mungkin ya masih relevan lah kali ya. Banyak juga seniman kita yang mungkin feminimis laki-laki tapi feminisme tapi ya tidak begitu terlihat karena mungkin layernya yang dia bangun cukup berbeda gitu ya. Ya, tapi menarik kalau kita lihat itu. 13 karya ada yang laku Mas itu? Kalau yang di ini kan proyeknya kita tidak komersil, tidak dijual. Memang itu semacam kayak program kebudayaan. Kita saling support seperti itu ya. Jadi saling support saja. Barangkali nanti. Kalau karya-karya yang terjual itu malah yang di saat dipamerkan di tanduk itu, saya juga kaget itu. Itu lumayan. Ya, lumayan itu. Karena sudah menyinggung ini. Mas Rito ini juga kemarin sebelum dari pameran di Jerman itu kan sempat pameran di Tanduk ya kemarin. Iya, di Tanduk. Itu yang di Tanduk ya laku juga Mas Rito? Ada ya. Ada berapa banyak yang laku? Saya nggak ngomong harganya deh. Yang laku sekitar 6. Wih, 6 ya? Iya, 6. Banyak ya? 6. Lumayan. Dari jaringannya Mas? Tidak tahu. Dia memang benar-benar yang dari promosinya Tanduk sama dibantu promosinya Pak Trianto Triwikromo itu. Keren. Aku juga kaget itu. Masih berhubungan dengan laku dan tidak laku ya Mas? Ketika kita ada di Semarang yang notabene itu galeri komersialnya itu katakanlah galeri Semarang, itu tidak banyak merekrut atau memasukkan seniman-seniman Semarang untuk dimasukkan ke pasar seni rupa Indonesia. Itu seniman-seniman itu bertahan dengan survival yang gila menurut saya. Tapi kok ya ada saja pasarnya. Menurut Mas Rito, dari pandangan Mas Rito gimana itu?
bentuk itu? Kalau waktu yang dulu ya di era-era 2000, saya nggak tahu kalau sebelum saya, cuman mungkin kan tadi sudah menyinggung biar kreatif industri ya, saya akan mau beri info bahwa biar itu juga laku karena itu peristiwa boom seni rupa yang kedua mungkin yang kedua gitu. Ya sama sih, metodenya hampir sama, tetap menggunakan tata kelola, termasuk membangun akses. Kalau dulu kita menyebutnya itu akses sumber daya. Jadi akses sumber daya itu ada bagaimana seniman mengelola keterkaitan atau relasi pada kurator, galeri begitu itu. Ya mungkin karena kita belajar menyesuaikan diri agar kualitas karyanya itu tidak kalah dengan kawan-kawan yang mungkin ada di Jogja, Bandung, ya termasuk laku. Gitu. Berarti waktu itu polanya adalah kita berkesenian bersama, satu ada yang dapat kolektor, kemudian kolektornya dibagi gitu, share. Satu ada yang dapat kolektor, belum tentu kolektor yang suka dengan seseorang ini suka dengan yang lain. Cuman mereka datang ke studio, atau ruang kita, ruang alternatif, melihat. Kemudian kalau ada satu yang disukai, mereka akan melakukan kontrak terhadap seseorang itu. Bisa jadi dia melakukan kontrak dengan yang lain. Tapi waktu di biar itu tidak. Jadi malah satu seniman itu dapat kolektornya masing-masing. Berarti bukan satu kolektor kemudian bareng-bareng gitu-gitu, bukan? Ada beberapa tapi tidak banyak. Tapi artinya tidak pelit jaringan ya? Oh tidak, karena setiap menemui kemudian setiap membuat kontrak kerja, MOU atau di situ kan nanti ada pilihannya mau dibeli kemudian dibawa pulang atau mengikuti program pameran berkala atau pameran tunggal, kan ada kontraknya masing-masing. Itu menemuinya satu komunitas gitu. Jadi kita kayak seperti semacam diskusi bersama gitu. Diskusi bareng gitu ya. Termasuk pembuatan MOU itu diskusi bersama. Karena dulu memang banyak kolektor-kolektor yang datang ke kantong-kantong seni ya, di tahun-tahun itu ya. Tahun itu. Nah, sedangkan kalau yang di era sekarang malah menurut saya fenomena yang terbaru itu fungsi galeri agak turun karena seniman langsung terhubung kepada pembeli melalui media digital tadi itu. Walaupun masih ada dan aktivitasnya masih ada, tapi beberapa kawan itu mengalami karya baru jadi di studio, kemudian dia up-kan di media cara online, langsung ada yang beli itu. Secara online ya. Ada juga dia sudah up di media, kemudian dihubungi beberapa art dealer pameran. Ada juga dia dihubungi sama art event, pengelola event untuk berpameran di tempatnya atau undangan-undangan kompetisi. Nah itu mungkin yang membuat kawan-kawan di Semarang itu juga masuk dalam lingkaran itu, market itu. Kalau Mas Ridho sendiri melihat tata kelola, Mas Ridho sebagai seorang seniman, melihat tata kelola di Semarang itu kurangnya apa, Mas Ridho? Kalau di Semarang di era sekarang itu dari rangkaian tata kelola itu yang kita butuhkan semacam media atau pengarsipan, itu baik yang dilakukan individu atau organisasi semacam yayasan yang dia itu secara konsisten itu merekam jejak-jejak para seniman, sehingga dia sendiri sebagai bisa saya katakan organisasi atau yayasan pengarsipan atau pendokumentasian itu sudah punya, kan dia juga tetap mempublis, mempromo lah. Sedangkan nanti kalau ada semacam kurator, kolektor, art event atau apa untuk melihat di mana seniman Semarang itu sudah ada, nah itu belum ada. Ya, apalagi yang mulai era sekarang belum ada. Era sekarang belum ada. Ya mungkin platform ini sebenarnya ditujukan untuk itu juga sih, Mas Ridho. Iya. Ya mungkin terakhir ya Mas Ridho, closing statement. Sekaligus Mas Ridho memberikan saran kepada teman-teman seniman. Seharusnya seniman Semarang itu menurut Mas Ridho saja, tidak perlu digeneralisir. Menurut Mas Ridho seperti apa sih seharusnya? Ya kalau seniman sebenarnya tidak hanya seniman Semarang, semua seniman itu harus memiliki yang pertama ketahanan
untuk mempertahankan diri biar tidak gugur sebagai seniman. Yang kedua kan dia harus punya kemampuan interpretasi gitu loh. Karya seni, keseniannya itu arahnya mau kemana, mau bagaimana. Kemudian kalau dia memang ingin masuk atau berharap ke wilayah industrial, tentu dia harus mau beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan yang sedang terjadi di industri seni saat ini, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ridho bincang-bincangnya, meskipun hanya sebentar karena memang waktu juga memisahkan. Pembicaraan sore hari ini saya yakin akan banyak sekali menginsight teman-teman yang lain, akan banyak menginspirasi teman-teman yang lain. Tentu saja teman-teman yang lain juga silahkan selalu mengupdate berita-berita terkini tentang seni rupa di Semarang di berbisik.com bersama Bincang Seni Kini. Itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami informasikan ke teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.